Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Semoga amalan ibadah kita ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita harus memahami bahwa kita diciptakan Allah di dunia ini dalam rangka ibadah kepada-Nya. Dimanapun kita berada, jangan lupa tugas pokok kita hidup di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nabi saja, Bapak Ibu, disuruh ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu ya Muhammad, beribadalah kepada Tuhanmu ya Muhammad sampai maut menjemputmu. Jadi suatu pemikiran yang salah apabila orang itu bebas dari ibadah, tingkatnya sudah tinggi sehingga tidak perlu sholat lagi, tidak perlu puasa Ramadan. Ini adalah kedustaan. Ya, ini adalah pengaruh dari setan. Nabi saja, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang makomnya tinggi, disuruh ibadah, disuruh salat di musim dingin, di musim panas, di saat muda, di saat tua, sampai kematian menjemputnya. Karena kita memang hidup ini untuk ibadah. Agar ibadah kita ini benar, Bapak Ibu, maka hendaklah ibadah itu harus ikhlas semata mencari ridha Allah. Dikerjakan hanya karena Allah. Kemudian harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita sudah lelah dalam beribadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 23 yang berbunyi, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami akan nanti paparkan laporan-laporan amalan-amalan yang mereka lakukan di hadapan mereka. Setelah mereka melihat amal kebaikannya, kemudian dihapus oleh Allah, dijadikan sebagai debu-debu, tidak dikasih pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita ini seperti itu. Ya, sudah beribadah tapi enggak diterima, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu disertai dengan kebaikan-kebaikan. Ibadah itu juga harus disertai jauhnya kita dari dosa, jauhnya kita dari maksiat. Pada malam hari ini, Bapak Ibu, kita akan membicarakan tentang muhbitul a'mal, penggugur-penggugur amalan saleh.
perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan ibadah kita. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu, yang bisa menggugurkan ibadah kita adalah meninggalkan salat asar. Hati-hati meninggalkan salat asar. Yani semua salat wajib. Kalau kita tinggalkan dosa besar, salat-salat yang wajib itu. Tapi lebih khusus salat asar. Jangan sampai kita meninggalkan salat asar dengan sengaja. Karena ada riwayat yang sahih dari Nabi, riwayat Bukhari, man taraka salat al-asr faqad habita amaluhu. Dalam riwayat yang lain, muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dihapus seluruh amalnya. Ya. Orang yang meninggalkan apa? Salat asar, dihapus seluruh amal kebaikannya. Hati-hati ini, terutama yang bekerja. Ya, belum salat asar terjebak macet. Dia tidak memprediksi sebelumnya, atau sengaja mengakhirkan sehingga sudah masuk waktu maghrib. Dia tahu hal itu. Apalagi yang sengaja tidak salat asar, maka dihapus kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggalkan salat asar ini, Bapak Ibu, dianggap rugi dia. Dasarnya apa? Nabi SAW bersabda juga dalam hadis riwayat Bukhari, man fatathu salatul asr faka'annama wutira ahlu wa maluh. Barang siapa yang ketinggalan salat asar, ketinggalan ini enggak sengaja ya, seperti dia kehilangan seluruh keluarganya dan seluruh hartanya. Bisa dibayangkan ketika seseorang habis kerja, rindu keluarganya, didapatkan keluarganya semuanya mati. Ayah, ibunya, istrinya, anaknya semuanya apa? Mati. Hartanya ludes. Kira-kira bagaimana keadaan orang itu? Menyesal? Mungkin bisa stres. Ya. Begitulah orang yang ketinggalan salat asar sekali saja. Terus bagaimana kalau dia meninggalkan salat asar berkali-kali? Hadirin sekalian, secara khusus juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 agar kita ini menjaga salat-salat 5 waktu, lebih khusus salat asar. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat-salat 5 waktu, lebih khusus salat wusta. Salat wusta ini maksudnya salat apa? Asar. Kata para ahli tafsir, salatul asr. Ya, Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, man shalal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat 2 waktu salat ini, yaitu asar sama subuh, dipastikan masuk surga. Ya, jadi di sini penting sekali masalah salat asar ini, hadirin sekalian. Bahkan kalau kita ingin melihat Allah nanti di hari kiamat di surga, maka Nabi menganjurkan peliharalah salat-salat kalian sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Lakukanlah. Maksudnya salat apa ini? Sebelum matahari terbit salat apa? Subuh, dan sebelum matahari terbenam itu salat apa? Asar. Kalau kalian ingin melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Ya, jadi dipastikan orang yang menjaga salat asar dia bisa masuk surga dan juga melihat Tuhan yang selama ini dia sembah. Kemudian hadirin sekalian, perbuatan yang bisa menggugurkan amalan adalah minum khamr. Minum apa? Khamr. Khamr adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang orang itu stres, banyak pikiran, minum khamr. Ini bahaya sekali. Ya, orang yang minum khamr maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam atau 40 hari. Orang yang minum apa? Khamr tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia salat
dibatalkan oleh Allah. Selama berapa hari? 40 hari. Bagaimana dengan orang yang hobinya minum khamr? Tambah. Nabi mengatakan mudminul khamri ka'abidus sanam. Orang yang hobinya minum khamr itu disamakan sama Nabi seperti menyembah berhala. Menyembah apa? Berhala. Dalam hadis yang lain, man yasrabul khamr fid dunya lam yasrabhu fil jannah. Orang yang minum khamr di dunia tidak akan menikmati, tidak bisa minum khamr di surga nanti. Ya, jadi ujian di surga ada khamr. Tapi khamrnya bukan seperti di dunia. Minum langsung mabuk. Sana khamr lezat syaribin bagi yang peminum. Bahkan ada sungai dari khamr. Tinggal kita minum di mana saja. Sungai dari susu. Sungai dari apa? Madu. Sungai air yang bersih. Ada arba'a anhar fil jannah. 4 sungai di surga. Dan sungai itu bukan tenggelam kita masuk sungai istimewa. Sungai ini mengalir di mana saja, kita ngambil di mana saja bisa. Bukan harus jegur dulu gitu. Ya. Canggih teknologinya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Begitu juga gelas-gelasnya indah di mana saja kita ngambil bisa. Sungai dari khamr, sungai dari susu, sungai dari madu, dan sungai dari air yang bersih. Orang yang minum khamr di dunia tidak bertaubat, tidak bisa merasakan minum khamr di mana? Akhirat. Hadirin sekalian. Dan Allah mengancam orang yang minum khamr itu disiksa di neraka dan dikasihkan tinatul khabal. Dikasih minuman tinatul khabal. Para sahabat tidak tahu, ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Apa itu tinatul khabal? Usarutu ahlun nar. Kotorannya ahli neraka. Ya. Jadi seorang muslim harus mengenal hal ini, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia mengikuti hawa nafsu, minum khamr sehingga merusak akalnya. Makanya Nabi mencambuk orang yang minum khamr. Begitu juga di zaman Umar, dicambuk 2 kali lipat. Orang yang minum khamr, hadirin sekalian. Orang yang minum khamr tidak akan diterima salatnya oleh Allah, ibadahnya selama berapa? 40 hari. Jadi kita tidak boleh asal-asalan. Harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim ini harus mengikuti SOP. Kalau bahasa bisnis perkantoran perusahaan, mengikuti SOP. Orang bilang kamu harus mengikuti SOP kerja di sini. Tapi ketika dia beragama, seenaknya sendiri. Kemudian hadirin sekalian, perbuatan yang lain lagi yang bisa menggugurkan ibadah seseorang adalah pergi ke dukun dalam rangka mohon bantuan. Minta bantuan pergi ke dukun. Di Indonesia ini banyak dukun. Setiap desa, setiap kota banyak dukun. Ya. Kalau betul-betul negeri Islam yang ngerti agama, dukun enggak laku. Dukun enggak laku. Karena dukun ini wakilnya setan, wakilnya iblis di muka bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ata 'arrafan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu salatahu 40 lailah." Orang yang datang pergi ke dukun, ya, kemudian dia bertanya, minta bantuan, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Bayangkan, yang pergi ke dukun supaya dagangannya laris, ya, atau macam-macam, punya anak, dukun dia ini. Walaupun namanya diganti orang pinter paranormal, tanya sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Ini bertanya aja ini, mendatangi. Terus bagaimana kalau dia mempercayai ucapannya?
Dalam hadis yang sahih juga Nabi bersabda, "Man ata kahinan aw 'arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya dengan omongannya, maka dia telah kufur dengan Al-Quran, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Sama dengan mengingkari apa? Al-Quran. Hadirin sekalian. Ya. Jadi dihapus ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikannya. Pergi ke mana? Dukun. Ini tidak boleh, hadirin sekalian. Kemudian berikutnya, amalan-amalan yang bisa menggugurkan ibadah kita adalah berucap kepada seseorang bahwasanya orang ini enggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosanya. Ini tidak boleh. Pernah terjadi, Nabi menceritakan dulu ada 2 orang pada Bani Israel. Yang satunya itu taat kepada Allah, yang satunya ini enggak taat, suka berbuat maksiat, mokong. Yang taat mengatakan, "Ya akhi, bertobatlah kamu kepada Allah. Ibadahlah kamu dengan baik, jangan melakukan maksiat." Tetap tidak mau. Ketemu lagi dinasihati, "Ya akhi, aku nasihati kamu. Taubat kepada Allah, jangan berbuat maksiat." Tetap dia mengatakan apa? Urusanku itu. Ya, aku dengan Tuhanku, kamu dengan Tuhanmu. Ya, apa urusannya? Biarkanlah aku bersama Tuhanku. Itu urusanku. Kalau bahasa kita, nerakahku bukan urusanmu, kan gitu. Ada tulisannya itu di truk-truk gitu. Ucapan ini salah, tidak boleh. Tidak boleh seseorang ketika dinasihati, itu urusanku bukan urusanmu, tidak boleh. Ngomong gini tidak boleh, hadirin sekalian. Sebagai seorang muslim harus tetap nasihati. Kamu nolak, enggak nolak, yang penting saya sudah apa? Menasihati. Terserah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Ngomong, menasihati. Dia ngomong gitu, itu urusannya dia. Yang penting kita sudah apa? Menasihati. Terima enggak terima, sudah menasihati. Ini kewajiban kita. Berdakwah, Nabi kan begitu. Apakah Nabi berhenti berdakwah? Nabi dituduh memecah belah kaumnya, dituduh tukang sihir, dituduh macam-macam. Nabi berhenti? La, Nabi terus berdakwah. Terserah kamu mau memaki-maki, saya menasihati kamu karena ini perintah. Ciri khas umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi orang yang taat tadi, sahabatnya enggak sabar. Dia ngomongin apa? Allah la yaghfiru dzanbak. Demi Allah, Allah tidak mengampuni dosamu. Ngomong gitu. Hadirin sekalian. Ini tidak boleh. Harusnya dia sabar, terus menasihati. Tapi jangan mengucapkan apa? Allah tidak mengampuni kamu. Akhirnya Allah mengatakan apa? Aku bebas untuk mengampuni hamba-hambaku. Aku mengampuni orang ini yang berbuat dosa. Aku tidak mengampuni kamu. Karena kau menuduhku, aku tidak mengampuni hambaku. Ya, aku batalkan amalmu. Hati-hati hadirin sekalian. Tidak boleh seseorang melihat saudaranya yang jatuh dalam perbuatan maksiat, karena begitu jengkel, nasihati enggak diterima, kemudian memvonis Allah tidak mengampuni kamu. Tidak boleh. Yang kita lakukan, semoga kamu dapat hidayah dari Allah. Atau kita doakan Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Saya hanya menyampaikan. Terserah kamu ikut atau tidak ikut. Itu saja. Tapi tidak boleh mengatakan memvonis kamu penghuni neraka. Allah enggak mengampuni kamu. Tidak boleh. Yang dinasihati pun enggak boleh ngomong, itu urusanku. Nerakamu bukan urusanmu. Mau saya diazab kayak, enggak boleh juga ngomong kayak gitu. Hadirin sekalian. Ya ngomong aja, ya akhi, aku belum bisa ninggalkan ini. Ya, seperti itu.
Tapi tidak boleh seorang harus cepat bertaubat kalau dia berbuat apa? Dosa. Nah ini katanya Nabi SAW dalam hadis Muslim, "Man dalladhi yata'ala alayya an la aghfir li fulan fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amalak." Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, barang siapa yang merasa sombong, ya, dia menuduh Allah tidak mengampuni hambanya, mengatakan Allah tidak mengampuni kamu, maka aku akan batalkan perbuatan baik dia. Tidak boleh seperti itu. Karena di antara sifat Allah, Pak, nama Allah juga Ghafur Rahim. Ya, Afuwun Ghafurun. Innallaha afuwan ghafur. Innallaha afuwan ghafur. Af itu apa? Pemaaf. Ghafur, pengampun. Apa bedanya afun wa ghafur? Afuun, pemaaf. Ghafur, apa? Pengampun. Bedanya apa? Memang berbeda, sudah kata-katanya beda. Pemaaf, ghafur. Cuma maksudnya bedanya apa? Kalau afuun, itu Allah tidak menghukumnya. Tidak menghukum. Yang seharusnya dia itu dihukum karena dia bertobat, minta maaf, tidak dihukum, dimaafkan. Kalau apa itu? Afu. Kalau ghafur apa? Ghafur itu disembunyikan oleh Allah. Sitr itu disembunyikan. Betul, semua tercatat oleh Allah, tapi disembunyikan di hadapan manusia. Itu namanya apa? Ghafur. Jadi tidak dihukum dan disembunyikan dosanya itu di hadapan apa? Manusia. Ini namanya apa? Ghafur. Ya. Apakah terus tercatat dosanya di sisi Allah? Semuanya. Tidak akan dihapus oleh Allah. Hadirin sekalian, semua perbuatan dosa kita dicatat oleh Allah. Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil yang besar maktub, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicatatannya. Cuma ada yang tidak dihukum, ada juga yang ditutupi. Ini namanya ghafur. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya, hadirin sekalian, di antara bentuk-bentuk perbuatan yang bisa menggugurkan amal seseorang, apa itu? Yaitu mencaci maki syariat Allah, benci dengan Islam ini. Ngaku muslim tapi tidak senang dengan hukum Islam. Kita lihat sekarang ini banyak negeri-negeri Islam tidak memakai hukum Allah. Mereka memakai hukum-hukum buatan manusia, buatan penjajah. Sudah jajah disayang lagi hukumnya. Ya kan, pemimpin-pemimpin di dunia ini banyak, hadirin sekalian. Mana hukum Allah tidak mau menjalankan. Akhirnya apa? Susah umat Islam. Hina. Dihabisi sama musuh-musuhnya. Musuh semakin kuat. Karena umat Islam, sebagian mereka tidak faham dan tidak memberlakukan hukum Allah di masyarakatnya, pemimpin-pemimpinnya ini. Memakai hukum buatan manusia. Lebih baik mana hukum Allah sama buatan manusia? Hukum Allah. Quran ini hukum. Hadis. Bukan untuk dibaca saja. Harus dipraktekkan. Bapak Ibu. Maka satu hari saja dijalankan hukum Allah di dunia, 40 hari 40 malam berkah penduduk itu. Muncul rezeki, semuanya berkah satu hari. Bayangkan kalau menjalankan hukum Islam itu 10 hari. Diberkahi oleh Allah. Hadirin sekalian. Minimal jangan membenci. Akui kelemahan kita ini. Saya takut, saya ini kalau jadi pemimpin, saya takut sama Amerika kalau menerapkan hukum apa? Islam. Sebetulnya hukum Islam itu baik, tapi saya takut, gitu ya. Tapi jangan membenci. Jangan mengatakan hukum Islam ini enggak sesuai dengan zaman.
Ya, tidak sesuai dengan zaman, tidak bisa dipraktekkan di sini. Jangan mengatakan begitu. Ini bisa menggugurkan amalan soleh kita. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Dalam surah Muhammad ayat 9. Yang demikian itu mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, membenci hukum-hukum Allah, maka dibatalkan, digugurkan amalnya. Percuma. Dia beramal saleh, berbuat kebaikan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya hadirin sekalian. Jangan membenci agama Islam. Jangan membenci syariat Allah. Aku aja Anda lemah iman. Kita ini lemah apa? Iman. Tapi jangan dibenci. Kemudian yang bisa membatalkan iman seseorang adalah takdzib bil qadar. Mendustakan takdir, nggak percaya sama apa? Takdir. Kita harus yakin, Bapak Ibu, semua yang terjadi nggak lepas daripada takdir Allah. Cuma takdir Allah itu rahasia. Tidak ada yang tahu kecuali sudah terjadi. Sudah terjadi, ya sudah takdir. Ada yang mengatakan, enggak, ini bukan takdir Allah, ini karena kesalahan saya. Betul. Kesalahan kamu, tapi takdir ditentukan sama Allah ini. Semuanya. Sebelum penciptaan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menentukan takdir segala makhluknya. Fulan nikah sama fulana hari ini, mati tanggal ini, punya anak berapa, rezekinya sekian, sudah maktub, sudah tertulis. Cuma kita nggak tahu, itu rahasia Allah. Kita cuma disuruh berusaha. Dikasih akal, cari yang baik, hindari yang buruk. Tapi jangan dibuat senjata takdir itu. Ya, berzina. Ketika disalahkan, kenapa kau berzina? Ya sudah takdir Allah, saya berzina. Tidak boleh begitu. Dia punya pikiran, punya akal, punya hati. Bahwa ini nggak boleh, kok dilakukan. Ya sudah, digebuk aja dia. Gebuk dia juga takdir Allah akhirnya begitu. Tidak boleh dibuat senjata untuk berbuat maksiat. Jadi percuma kata Nabi, dia itu beramal saleh, ya kemudian dia ingkar sama takdir. Nabi SAW bersabda, "Lau kana laka misla Uhudin dhahaban tunfiquhu fi sabilillah ma qabilallahu minka hatta tu'min bil qadar kullahu." Jika kamu punya segunung Uhud berupa emas, kamu infakkan di jalan Allah tiap hari emas ini seberat gunung apa? Uhud. Kemudian kamu enggak percaya sama takdir, enggak diterima amal soleh, gugur. Karena iman sama takdir rukun iman yang keberapa? Keenam, al-imanu bil qadar. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya adalah yang bisa menggugurkan ibadah seseorang, amalan baik seseorang, berbuat maksiat di saat sendirian. Hati-hati ini. Ya, dia terbiasa riya. Orang itu kalau di hadapan orang banyak pura-pura baik. Tapi di kesendirian tidak baik, banyak berbuat maksiat, tidak takut sama Allah, tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi mengatakan, "La'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amsali jibal tihamati bayda." Aku tahu beberapa kelompok dari umatku itu nanti pada hari kiamat datang dengan kebaikan yang banyak, sampai kebaikannya itu sebesar gunung Tihama, pegunungan Tihama yang membentang dari perbatasan Saudi sampai ke Yaman. Pegunungan besar, membentang panjang, namanya apa? Tihama. Amal solehnya itu seberat itu nanti pada hari kiamat. Tapi apa kata Nabi?
fayaj'alahu Allahu haba'an mansura. Dijadikan sama Allah Pak, debu, tidak diterima oleh Allah, dibatalkan kebaikannya itu. Bayangkan. Sampai ada seorang sahabat namanya Sauban bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jillahum lana." Sifatkan kepada kami ya Rasulullah, siapa mereka ini? Kasihan mereka, kok bisa begitu? Beramal banyak, beramal soleh banyak, gak diterima sama Allah. Maka Rasulullah mengatakan, hadirin sekalian, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu saudara kalian juga. Kulitnya sama dengan kulit kalian. Wa yakhuduna minal laili kama ta'khudun. Bisa jadi salatnya sama. Mereka salat, dia salat juga. Masalahnya adalah, kata Nabi, walakinnahum aqwamun idza khala bi maharimillah intahakuha. Mereka itu orang-orang apabila tidak ada orang, sepi, mereka melaksanakan maksiat. Istrinya tidur, anak-anaknya tidur, dia berbuat apa? Maksiat. Hati-hati hadirin sekalian. Ya, berbahaya ini. Ini kata para ulama hadis ini diarahkan ke orang munafikin. Mereka itu pura-pura selalu di hadapan manusia berbuat apa? Baik. Tapi ketika enggak ada orang berbuat apa? Maksiat. Kalau dia berbuat maksiat langsung bertobat, diampuni sama Allah. Karena hadis Nabi juga yang lain mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan, kecuali yang berbuat dosa dinampakkan di hadapan orang. Enggak tahu malu dia. Minum khamr, dibawa khamrnya di tengah manusia. Berzina di hadapan banyak orang. Ini enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian. Kalau dia terang-terangan apalagi enggak bertobat. Kalau bertobat diampuni sama Allah. Begitu juga kalau dia berbuat maksiat di malam hari, langsung dia istighfar, minta taubat, diampuni sama Allah. Tapi kalau dia sering seperti itu, ini bahaya. Ya, ini baik bisa menggugurkan apa? Amalan. Jadi ini bisa menggugurkan amalan, hadirin sekalian. Berikutnya adalah perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan amalan, yaitu riya. Riya itu beribadah bukan karena Allah, tapi ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Orang ini ibadah karena manusia. Percuma, dia sama dengan menghina Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati Bapak Ibu kalau beribadah, sering di-share ke grup, saya lagi sholat malam, umroh, tawaf, selfie, saya lagi umroh ini. Persis di depan Ka'bah. Untuk apa? Tidak usah diberitahukan orang lain. Antara kita dengan Allah saja. Toh itu ibadah. Ya, umroh enggak ada yang tahu, enggak ada masalah. Khawatir nanti tidak ikhlas. Di Masjidil Haram selfie. Saya mau salat maghrib di Masjidil Haram. Mungkin misalnya niatnya memberikan motivasi kepada yang lain. Tapi tipis ini. Khawatir riya. Allah itu marah. Kata Allah, aku tidak butuh sekutu-sekutu. Aku tinggalkan orang itu yang riya itu. Biarkan sama orang yang diriya itu. Aku enggak butuh mereka itu. Allah inginkan kita ini ibadah ikhlas. Ibadah ikhlas karena Allah. Bukan karena manusia. Percuma, capek, tapi enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini tersembunyi, khafi, dikatakan syirik khafi, syirik kecil, tersembunyi, susah di dalam hati ini. Bapak Ibu, ya, makanya niatkan karena Allah, apa saja, jangan karena dunia. Enggak diterima nanti sama Allah. Ini harus dipahami.
Orang-orang awam harus diberitahu. Kasihan nanti itu. Ya, ikhlas karena Allah. Yang diterima itu yang ikhlas. Bapak Ibu. Tidak boleh ada riya. Bahkan riya, syirik khafi, syirik tersembunyi ini lebih jahat daripada fitnah Dajjal, kata Nabi. Tahukah kalian, aku tunjukkan dosa paling berbahaya, lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Syirik khafi. Syirik yang apa? Tersembunyi. Makanya Allah berikan contoh orang-orang munafik itu, kalau di hadapan orang banyak khusyuk, karena dilihat oleh banyak orang, apalagi masuk TV, wah langsung sholatnya itu khusyuk. Dilihat banyak orang, masuk Antv, masuk apa? RCTI, nangis. Tapi bukan karena Allah, percuma. Hadirin sekalian, justru orang yang beribadah karena Allah itu ingin dilihat oleh Allah, nggak butuh manusia. Ini namanya muraqabah. Dia merasa Allah hadir di situ, melihat dia. Jadi dia takut kepada Allah. Karena dia faham, apapun kalau dia berbuat jahat, merencanakan sesuatu, pasti dilihat oleh Allah. Mungkin manusia nggak melihat, tapi Allah melihat. Ya, kita harus merasa seperti itu. Jangan sekali-kali Anda mengatakan ini sepi, nggak ada orang, nggak ada yang mengawasi. Ketahuilah Allah mengawasi. Allah itu tidak tertutup. Yang gaib, yang nampak, semuanya terlihat. Alimul ghaibi wasyahada. Al-kabirul muta'al. Sawa'un minkum sama saja bagi kalian, engkau terus terangkan ucapanmu, tusirul qawlah, wa man jaharah bihi, atau engkau terus terangkan omonganmu, keraskan omonganmu, wa man mustakhfim huwa bil-lail, ya, wa man huwa mustakhfim bil-lail, atau engkau sembunyikan di malam hari, wasaribum bin nahar, engkau nampakkan di siang hari. Terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana? Mau menyembunyikan, buat rencana canggih, tidak bisa. Diketahui oleh Allah. Allah tidak hanya melihat mata kita, menyaksikan perbuatan kita ini, tangan kita, kaki kita, hati kita diketahui oleh Allah. Anda menyembunyikan apa dalam hati, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tangan kita buat mukul, menzalimi orang, kaki, ya, mata kita berkhianat pakai kacamata hitam, matanya ke sana kemari. Hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allahul Basir was-Sami', alimul ghaibi wasyahadah. Harus merasa diawasi oleh Allah. Penting ini. Kalau kita meyakini Allah hadir melihat kita ini membuahkan apa namanya? Kalau kita beribadah ikhlas, gak butuh pujian orang lain. Kita dilihat oleh Allah, kita lebih khusyuk. Hadirin sekalian, kalau dia itu berbuat maksiat, cepat bertaubat karena dilihat oleh Allah. Ya Allah, Allah melihatku ya, bertaubat akhir. Membuahkan ini, hadirin sekalian, muraqabatullah, ihsan, tingkat tinggi iman seseorang, ihsan. Kemudian berikutnya yang bisa membatalkan, menggugurkan ibadah seseorang apa? Berbuat zalim. Berbuat apa? Zalim. Nabi pernah mengetes sahabatnya. Wahai para sahabat, tahukah orang bangkrut itu? Apa orang bangkrut menurut kalian? Kata para sahabat, orang bangkrut ya Rasulullah, enggak ada fulus, enggak ada apa? Uang, enggak ada barang. Orang apa? Bangkrut. Sahih, betul, fakta. Tapi Nabi bukan seperti itu penafsirannya. Orang bangkrut itu, hakikat orang bangkrut itu bukan itu. Hakikat orang bangkrut itu kata Nabi, orang yang datang di hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya,
dengan hajinya, dengan zakatnya, tapi dia pernah menghina saudaranya belum minta maaf. Dia pernah ngambil harta saudaranya belum dikembalikan. Dia pernah menumpahkan darah, membunuh saudaranya belum selesai urusannya. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikannya dia itu diambil, diberikan kepada orang yang dizalimi. Hati-hati, digugurkan semuanya kebaikannya, dihabis sama Allah SWT, diseret ke neraka. Hubungannya baik sama Allah, tapi sama manusia rusak. Suka menzalimi, suka mencuri barangnya orang. Dipikir enggak diambil nanti kebaikannya sama Allah. Kalau enggak selesai di dunia, hadirin sekalian, habis sudah. Ini orang yang apa? Bangkrut. Seperti itu. Isya ya. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan kita masukan. Kita harus hati-hati. Jangan sampai amal soleh kita ini gugur di tengah jalan. Kita harus wanti-wanti, banyak berbuat baik ya kepada Allah dan kepada manusia. Banyak bertaubat. Hijrah sudah. Kalau berbuat baik, sholat, kurangi dosa, kurangi maksiat. Karena ini bisa menggugurkan apa? Amalan. Hati-hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.